Habib Salim Jindan. Ya Allah, kalau ada Habib tuh menyala. Ya, kita harus hormat pada habaib. Qul la as'alukum alaihi min ajr illal mawaddata fil qurba. Allah memerintah Nabi Muhammad, katakan saya tidak mau bayaran, nggak ingin imbalan. Satu yang saya minta, cintailah keturunanku. Maka kita wajib menghormati ahli bait, semua Habib gak pandang bulu, semua habaib gak pandang bulu, kita harus hormat. Habib Jindan, Habib siapa lagi? Habib Lutfi, Habib Syekh, siapa lagi? Habib Rizik lah, ya. Al-Quran tadi. Ajaran alasan yang paling utama adalah karena perintah Al-Quran tadi, dan yang kedua sesama ukhuwah Islam. Paham? Baru saja kita mendapatkan ijazah Hizbun Nasr dari Imam atau Syekh Sultan Aulia, bukan Sultan Aulia, wahid min al-Aqtab al-Arba'ah, qutbun min al-Aqtab al-Arba'ah, Sayyid Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili Ibn Ali Ibn Abdullah bin Abdul Jabbar, wafat tahun 571 Hijriah, persis sama dengan lahirnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lahir 5 Maret 571 Masehi. Kalau ini Syekh Syadzili wafat tahun 571 Hijriah. Pasti mengandung rahasia itu, pasti ada maknanya itu, mengapa sama. Beliau lahir kota Syadlah, Tunis. Kemudian berguru pada Syekh Abdus Salam bin Mashish yang makbarohnya di kota Tanjar. Tonjah, bahasanya Tonjah Arabnya, kalau bahasa Prancisnya Teenager. Tonjah di atas gunung. Abdus Salam bin Mashish murid dari Al-Ghawth, Waliullah Al-Ghawth Syuaib Abu Madyan yang kuburannya di kota Wahron Al-Jazair. Itu jadi kita ijazah Hizb Nasr ini artinya kita membangun silaturruh, silah ruhaniyah antara kita yang masih awam ini, yang masih terikat, terbatas dengan kepentingan materi, kepentingan fisik. Maka kita hubungan dengan para aulia yang sudah lepas dari sekat-sekat fisik, sudah berada di alam universal. Paham betul nih? Enggak betul paham. Dari para aulia itu yang sudah wafat, ruhnya sudah bergabung pada ruh universal, ruh jami'ah, ar-ruhul ammah al-kulliyah. Nah, kita ini masih terhalang oleh fisik, maka ruh kita parsial, temporal. Paham betul? Nah, perlu harus kita kontak hubungan dengan beliau-beliau yang sudah berada di alam universal, sudah di alam al-a'yanus tsabitah, sudah menjadi entitas laten kembali setelah turun ke bumi, naik lagi bergabung dengan a'yanus tsabitah, dinaungi oleh Nur Muhammad, haqiqah Muhammadiyah. Itu yang matinya beriman, husnul khotimah, insyaallah akan bergabung ruhnya menjadi ruh kuliah, dinaungi oleh Nur Muhammad. Mudah-mudahan kita semua bergabung dengan beliau-beliau itu. Yang anti tawasul begini, yang nggak akan bergabung. Ya sulit bro, nggak percaya. Percaya nggak? Saya nggak. Nah, kalau nggak percaya mana mungkin bergabung nanti. Oleh karena itu kita hadiah Fatihah, kita baca hizbnya, kita ziarah kubur, termasuk tanda bahwa kita fi birrihim. Jadi kita bakti, hormat kepada beliau-beliau dengan menziarahi kuburannya, hadiah Fatihah. Kalau masih hidup kita cium tangannya, tabarrukan
wa tafaulan wa apalagi tasyarufan wa takaruman. Kalau sudah wafat kita ziarahi makomnya. Paham betul? Di Jakarta ziarah ke makomnya Pangeran Jayakarta atau Habib apa di luar Batak Al-Idrus, atau Habib bisa juga apa Habib Pucung. Saya sudah pernah, sudah namanya aja lupa. Atau Mbah Priok, mana aja lah pokoknya. Dalam rangka apa? Membangun hubungan dengan para arwah yang sudah masuk dalam rohnya itu dalam alam universal. Nah, dalam rangka Maulid Nabi ini, masih bulan Maulid, maka kita walaupun sudah sholat, sudah puasa, sudah rajin baca Quran, sudah zakat sedekah, sudah haji umrah tiap tahun, umrah tiap bulan umrahnya, ngantar jamaah. Jadi pegawai travel soalnya. Umrahnya tiap bulan karena ngantar jamaah aja kerja di travel soalnya. Walaupun sudah demikian, bagi kita wajib menghormati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walau anna sa'aina kullahinin li Ahmad maulidan qad kana wajib salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi marwaqiban najaib. Oleh karena itu bagi kita Ahlussunnah wal Jamaah harus yakin kita ini berkewajiban menghormati, merayakan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab gembira, ponakannya lahir laki-laki. Orang Arab kan kalau laki-laki luar biasa, kalau perempuan kan gimana? Iswadda wajhu, beremut mukanya kalau punya, buram mukanya kalau punya anak atau ponakan lahir perempuan. Begitu Muhammad lahir laki-laki, Abu Lahab memerdekakan, membebaskan budaknya namanya Suwaibah. Suwaibah, kamu bebas, merdeka, karena saya bersyukur ponakan saya lahir laki-laki. Nah, dalam Sahih Bukhari dikatakan nanti di akhirat di neraka, Abu Lahab yang sudah pasti masuk neraka, pasti sudah, harus percaya karena Quran yang ngomong itu, nanti setiap hari Senin diangkat dari neraka dan di jarinya ada keluar air, beliau minum dari air yang keluar dari jarinya. Kenapa? Karena gembira kelahiran Nabi Muhammad. Apalagi kita yang selalu Maulid Nabi terus, pulang bawa berkat, keimanan pulang dapat amplop. Kalau Nabi aja terus. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu bisururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Orang yang kafir saja Abu Lahab sudah jelas tabat yada abi lahab wa tab ma aghna maluhu wa ma sayasla naron, itu karena sudah dinas, padahal sudah dinas selama masuk jahim neraka, tapi karena hormat, gembira, senang, bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad, ata annahu fi yaumil itsnani daiman yukhaffafu anhu bisurur bi ahmad, diringankan azabnya setiap hari Senin. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu, ya Allah, bi ahmad masruran wa mata muhida. Maka bagaimana kalau warga NU ini yang selama hidupnya selalu membaca Maulid Nabi, hormat Maulid Nabi, mengadakan syiar Maulid Nabi, keimanan sana kemari Maulid Nabi sampai penuh tanggalnya, jadwalnya sampai penuh. Sudah gitu mati membawa tauhid,
udah pasti nih selamat dari adzabil jahim. Antum semuanya ini yakin akan selamat dari adzabin nar. Kenapa? Karena satu saja. Kenapa? Karena hormat Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang itu, orang awam, ente ini, kalau tanya Muhammad itu siapa, paling pol mentok jawabnya khairu khalqillah. Muhammad itu sebagus-bagusnya makhluk, titik. Ya Allah, bukan hanya itu jawabannya, bukan hanya sederhana itu. Nabi Muhammad adalah wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mattasalat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlinhum kawaqibuha yudhirna anwaroha linnasi fid dhalami. Bukan hanya sekedar makhluk paling baik, makhluk paling mulia, makhluk paling pilihan, bukan. Lebih dari itu, setiap ayat mukjizat karomah, apalagi mukjizatnya para rasul semua bersumber dari nur. Wa kullu ayin atar rusul kiram biha fa innama tasalat min nurihi bihi. Percaya tidak? Kalau nggak percaya senang, malah biar saya yang percaya, biar saya monopoli saya banyak. Percaya tidak? Semua mukjizatnya para nabi. Nabi Adam diterima taubatnya. Nabi Nuh selamat dari topan dengan 80 pengikutnya, 80 orang. Nabi Ibrahim dibakar, nggak ngapa-ngapain, sedikit pun nggak terbakar. Nabi Musa bisa membelah laut dengan tongkatnya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh, menyembuhkan orang buta jadi melek. Semua ittasalat binuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham betul? Bahkan Loh Mahfud, kolam yang ada tulisan di sana, dari mana ilmunya? Diambil dari Muhammad. Loh Mahfud dulu, nggak ada apa-apanya kalau nggak dari Muhammad. Kolam nggak ada apa-apanya kalau nggak dari Muhammad. Surga, neraka dari Muhammad. Fa inna min judika dunya wa durrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Coba kedermawanan Nabi Muhammad apa? Adanya surga, adanya dunia, adanya akhirat. Karena diambil dari judi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wa min ulumika, diambil dari ilmu kamu wahai Nabi Muhammad, ilmal lawhi wal qalam, ilmu yang ada di Lauh Mahfud dan kolam. Ya benar, saya saling benar ini. Antum yang turunannya benar nggak ini? Apa nggak hafal barangkali? Nggak hafal. Oh, ada Pak Ali Masyhur, ketua Isnu. Nggak jadi menteri Pak Ali Masyhur ya. Jadi kita harus yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah aslul wujud, sayyidul kauni wal wujud, sayyidul arab wal ajam, sayyidud dunya wal akhirah. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami, Muhammadun khairu man yamshi ala qadami, Muhammadun khairu ruslillahi qatibatan, Muhammadun sahibul ihsani wal karami, Muhammadun qaimun lillahi duhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi, Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyam. Oh, masih panjang nanti sampai jam 12 nanti ya. Wes pokoknya Nabi Muhammad bukan sekedar paling baik, bukan hanya itu, tapi aslul wujud, aslul